Ya, shalom Bapak Ibu, welcome home, selamat datang di rumah kita. Saya ajak Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama, kasih jabat tangan kiri kanan, katakan selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah. Mari kita akan mempermuliakan Tuhan kita pada pagi hari ini. Persiapkan hati kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Adapun pertolongan kita datang dari pihak Allah yang menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya. Turun atas kita sekalian damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pada saat kita berbuat bakti. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Buka hatimu. Akui segala dosa. Kalau ada kesalahan, ada dosa, mintalah ampun kepada Tuhan. Mazmur 32 ayat 5 berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Dengarkanlah berita anugerah. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan
hormat, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari Sabat-Mu Tuhan. Kami mau memeriahkan hari Sabat-Mu Tuhan dengan pujian kami, dengan sorak-sorai kami, dengan tarian kami Tuhan. Kami berikan, kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh menyanyikan bukan sekedar pujian saja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, di dalam pujian Tuhan terdapat kekuatan yang luar biasa atas kehidupan kami. Ketika kami boleh keluar dari tempat ini Tuhan, setiap jemaat Tuhan boleh merasakan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji dan bersorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Berikan jabat tangan kanan kiri. Kita akan menari bersama, kita akan memuji, kita akan bersorak-sorai bersama-sama untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab dengan Kau kita tetapi memuji Engkau Tuhan. Dengan Kau dan tetapi mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Satukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tetapi mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari Tuhan. Yang dari menangkan tetapi mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah tidak ada bersama kita, lawan kita. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari Tuhan. Yang dari menangkan suara, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari Tuhan. Yang dari menangkan. Bapak Ibu Saudara, kita mau menikmati pujian ini. Kita mau bersama-sama menari bagi Tuhan. Amin.
menari bagi Yesus. Haleluya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh ada dalam kita, kita bisa memuji Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Menari buat Tuhan, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan, karena yang berkemenangan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kami percaya Yesus, sebab kemenangan-Mu Tuhan telah Kau berikan bagi kami Tuhan, ketika kami hidup benar Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab pujian ini Tuhan menyatakan kemuliaan bagi-Mu Yesus. Ya Yesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory,
kami bersyukur. Terima kasih Kau hadir dalam ibadah kami. Kau pulihkan kami, memperbaharui iman kami, untuk kami semakin bertumbuh takut akan Engkau, sampai kami sehati-hati Tuhan. Karena Engkau yang telah mati adalah Allah yang hidup. Firman-Mu itulah yang senantiasa menyegarkan jiwa kami. Kematian-Mu membawa sukacita, damai sejahtera bagi kami. Dan kematian-Mu di atas kayu salib itulah yang membawa kedamaian sejati dalam hidup kami. Berbicara karena kami tahu firman-Mu itu hidup. Dalam keesaan Allah Tritunggal, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah minggu ketiga seperti biasa. Kalau minggu ketiga, maka kita akan bersama-sama kembali merenungkan akan visi dari gereja kita. Bahkan juga tentang tema tahun ini berbicara tentang pemuritan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan keluarga Allah dan pertumbuhan iman. Apakah keluarga Allah itu bisa membawa iman saya dan Bapak Ibu bertumbuh? Karena di dalam keluarga Allah atau kela atau komsel atau apapun, tapi gereja kita mengistilahkan dengan keluarga Allah. Di dalam keluarga Allah Bapak Ibu, di sana nanti kita akan bersama-sama belajar supaya iman saya dan Bapak Ibu semakin bertumbuh. Bahkan secara khusus saya sudah sampaikan juga kepada gembala-gembala kela di tempat kita untuk memuridkan Bapak Ibu semuanya. Bahkan di dalam kela Bapak Ibu, apa sih yang nanti di dalam keluarga Allah Bapak Ibu dapatkan? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats dasar kita ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Tetapi Kisah Para Rasul pasal 4 tidak berdiri sendiri. KPR pasal 4 tentu tidak bisa kita lewatkan di dalam KPR pasal 3. Di dalam KPR pasal 3 diceritakan dimulai ada seorang yang lumpuh sejak lahir, bahkan kalau dia pergi ke bait Allah, ditaruh di gerbang pintu indah, orang ini harus dipopong atau ditandu oleh orang lain, lalu ditaruh di tempat itu, sehingga seluruh orang yang naik ke bait Allah, mereka akan melihat bahwa orang ini lumpuh. Bahkan di pasal yang keempat, KPR pasal 4 diceritakan orang ini umurnya sudah 40 tahun. Anda bisa bayangkan, kurang lebih umurnya sudah 40 tahun lebih, ditaruh di pintu gerbang bait Allah, bait indah, untuk dia meminta-minta belas kasihan. Suatu hari petang waktu sembahyang jam 3, Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah, melihat orang ini, lalu tergeraklah Yohanes dan Petrus oleh belas kasihan. Yohanes dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Dan orang ini akhirnya berjalan. Waktu orang ini berjalan, si lumpuh yang sudah 40 tahun, seluruh orang di Yerusalem tahu, bisa berjalan, ngikutin Petrus dan Yohanes masuk ke bait suci, nari, memuji, mempermuliakan orang. Lalu karena dia yang diketahui oleh orang ini lumpuh bisa berjalan, orang jadi heran, orang mengerumuni. Orang melihat, lalu mereka berduyun-duyun datang melihat dan bertanya, kenapa kamu bisa jalan? Lalu diceritakan. Lalu Yohanes dan Petrus berkata, apakah kamu tidak tahu? Kalau kamu percaya kepada Yesus yang sudah kamu salibkan, engkau bisa melihat mujizat itu.
Karena Petrus dan Yohanes menyelamatkan orang ini, maka imam-imam yang ada di bait Allah itu marah dan menangkap Petrus dan Yohanes. Tapi karena itu sudah malam, dimasukkan ke dalam penjara, lalu besok paginya Yohanes dan Petrus itu baru dihakimi oleh para imam-imam. Itu latar belakang dari Kisah Rasul pasal 4. Lalu kita kembali, keluarga Allah dan pertumbuhan iman. Adakah pertumbuhan iman saya? Apakah saya akan bertumbuh kalau saya datang? Saya ada di sebuah komunitas keluarga Allah. Apa yang didapat di dalam keluarga Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga Allah menjadi bagian penting dari perjalanan rohani iman dari jemaat-jemaat Hope Family. Catat ini dalam hati kita, taruh itu dalam pikiran kita, bahwa salah satu penunjang perjalanan kerohanian saya adalah bertumbuh di dalam keluarga Allah. Kela di mana Bapak Ibu ditaruh, di situ nanti yang akan mewarnai perjalanan kerohanian Bapak Ibu ke depan. Makanya saya sampaikan kepada jemaat, semua harus masuk di dalam keluarga Allah tanpa terkecuali. Kenapa? Karena ini nanti akan mempengaruhi perjalanan kehidupan saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka yang tertanam di dalam sebuah komunitas akan memiliki kelengkapan dan dukungan dari orang percaya lain sebagai murid Kristus. Ingat, kita tidak bisa bertumbuh sendiri, kita bergantung dengan orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial. Semakin kita erat dengan keluarga Allah kita, di kela kita, maka itu akan membawa pertumbuhan keluarga Anda, kehidupan Anda. Makanya pagi ini saya mau sampaikan, kela yang sehat adalah kela yang membangun jemaat untuk bertumbuh takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar kumpul, bukan hanya sekedar seruput kopi, bukan hanya sekedar ngumpul lalu makan-makan rumpi. Tidak. Kela kita tidak dibangun untuk arisan seperti itu. Bukan sarana untuk gosip satu dengan yang lainnya. Tetapi di dalam kela, kita hanya membahas kebenaran firman Tuhan, saling peduli, saling menopang, saling mendoakan. Itu yang kita bangun. Makanya apa yang kita dapat di dalam keluarga Allah? Yang pertama, dari ayat yang kita baca di dalam ayat 23 sampai ayat yang ke-24, saya baca bersama dengan Bapak Ibu. Perhatikan Kisah Rasul pasal 4 mulai ayat 23. Doa jemaat perikopnya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan. Dari ayat ini tadi saya sudah cerita tentang latar belakang pasal yang keempat ini. Petrus dilepaskan sama Yohanes. Waktu Petrus dan Yohanes dilepaskan, mereka datang kepada teman-teman mereka. Artinya Petrus dan Yohanes datang ke komunitas orang percaya. Petrus dan Yohanes datang ke teman-teman persekutuan mereka. Kenapa? Karena kita tahu Bapak Ibu, waktu Yohanes dan Petrus ditahan, tentu komunitas mereka peduli. Komunitas mereka mendoakan Petrus dan Yohanes. Dan Yohanes dan Petrus tahu kalau mereka bisa dibebaskan, itu juga karena teman-teman mereka. Ada kepedulian, ada perhatian. Petrus dan Yohanes menceritakan kepada komunitas orang percaya tentang apa yang mereka alami.
mereka ditanya, mereka diintegrasi, mereka ditahan semalaman. Itu diceritakan di dalam komunitas mereka. Dan tanggapannya luar biasa. Komunitas itu apa Bapak Ibu? Mendoakan. Ada kepedulian. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu hidup di dalam kela, maka ada kepedulian satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya akan saling memperhatikan, saling menopang, saling memberkati. Saya bersyukur Bapak Ibu, minggu kemarin itu saya diminta tetangga. Saya nggak ngerti karena Bu Mary bilang, Pak, kita diminta tolong untuk mendampingi orang lamaran. Tetangga kami ini bukan anak Tuhan, tetapi anaknya dapat pacar dan mau menikah sama anak Tuhan dari sebuah gereja. Kebetulan gembalanya suami istri kami kenal. Lalu dimintalah kami untuk mendampingi. Saya tanya sama Bu Mary beberapa kali, Yan, nanti kalau kita datang itu disuruh apa? Ya nggak tahu. Kalau gitu bisa nggak anaknya ketemu dengan kita? Nggak usah lah. Yang penting kita apa? Datang. Jadi saya jadi bingung juga Bapak Ibu. Saya datang ini nanti dapat tugas atau enggak gitu kan ya? Bukan karena apa-apa, untuk persiapan aja seperti itu. Lalu minggu kemarin waktu kami mau berangkat, ya dari setelah pelayanan di Sungai satelit mau berangkat, ketemulah dengan ibu ini yang minta tolong kami. Bu Mary tanya lagi, tugasnya apa? Wes pokoknya aku ora ngerti Bu, yang penting teko katanya. Ya kan, ya sudah jam 5 gitu kan ya. Jam 5 ya kan saya sudah tanya alamatnya, sudah Google Map. Bu Mary malah lebih tahu, depan Hotel Raja situ itu kan ada apa rumah Resto Cafe Pelangi lah, di situ acaranya Bapak Ibu. Kami berangkat jam 4. Waktu kami berangkat, ini satu keluarga belum berangkat Bapak Ibu, malah dada kami gitu. Ya kan? Prinsip saya sama Bu Mary, mosok kita telat gitu kan ya. Ya udah kami datang. Sampai di sana ditanya, reservasinya atas nama saya, kan kita nggak ngerti kan yang pesen siapa. Wes kira-kira orang berapa, wes 20-an orang yang banyak di situ aja. Karena kami nunggu, akhirnya kami beli kopi aja, minum dulu sama makan snack berdua. Akhirnya jam 5 lebih lah mereka datang. Waktu mereka datang, naiklah ke lantai 2. Bonusnya berapa hari kemarin saya nggak bisa jalan gitu kan, karena naik tangga. Udah selesai makan-makan ngumpul, dibuka, saya mikir ini pendeta ini yang mana gitu kan Bapak Ibu. Karena ngakunya dari Buja, semua hamba Tuhan di Buja semua saya tahu, duduk berhadapan. Oh ini calon desanya, ngomong-ngomong, Pak Pendeta Rudi ya, iya. Nah, ngomong, saya jadi bingung Bapak Ibu. Kenapa bingung? Karena nggak tersusun. Acaranya yang ngomong-ngomong aja. Nanti kalau pihak yang ngomong nggak ngerti, tanyanya ke saya. Ya saya jelaskan ya. Oh pernikahan Kristen ini itu kesempatan buat saya cerita tentang Tuhan Yesus. Saya bukakan Maleakhi. Kenapa pernikahan itu susah? Karena Tuhan membenci perceraian. Karena Tuhan benci perceraian, maka pernikahan harus gini. Saya jelasin semuanya Bapak Ibu. Dan mereka nggak bawa hamba Tuhannya, nggak ada liturginya dan lain sebagainya. Kenapa tadi saya bilang bersyukur? Coba kalau itu jemaat kita, maka di mana dia bertumbuh, kelompok komunitasnya pasti akan gercep. Contoh ya, yang baru nikah siapa? Kamu nikah tahun berapa? 10 tahun yang lalu. Iya kan? Theo aja tahun kemarin nih bulan Januari. Oh, November, ya kan? Maka kita kan belum ada kela. Memang kela sudah ada, tapi kan belum terlalu efektif. Kita baru trial lah istilahnya 3 bulan akhir itu. Yang gercep ya tentunya CSE. Karena Theo ada di mana? CSE. Apakah
Bapak Ibu, ada orang yang mau menikah, kita ini kan kayak mantu semuanya Bapak Ibu. Saya ngurusin kabeh bergerak. Bahkan waktu lamaran pun sekalipun tukar cincin dan lain sebagainya, mesti akan ada liturgi yang baik. Ada satu komunitas yang menopang. Tim pemuji-pemusik gereja kita pasti akan siap. Bahkan kita pun waktu itu tidak terlalu kenal dengan Jonathan Aditya Prabowo. Ya kan? Tapi kita sudah gercep semuanya. Kita atur sedemikian rupa. Kenapa? Karena kita ada di dalam komunitas. Coba kalau Anda tidak ada di dalam komunitas, lalu tiba-tiba Anda punya kegiatan, orang kan akan bingung. Kenapa? Inilah kepentingan kita ada di komunitas. Satu dengan yang lainnya akan peduli paling tidak. Kepedulian itu yang kita tanamkan di dalam kewa kita. Petrus datang di dalam komunitas sama Yohanes, cerita apa yang dia alami, itu bentuk kepedulian. Bahkan teman-teman di dalam komunitas itu juga peduli dengan Petrus. Makanya Bapak Ibu, yuk kita saling peduli. Saya ada di beberapa grup Kela di gereja kita. Kepeduliannya ada yang menarik, gitu kan ya. Kalau hujan di grup itu rame Bapak Ibu. Di tempat hujan, tempatmu sudah hujan belum? Oh, jalan ini berlubang dan lain sebagainya. Kayak sekilas info, gitu kan ya. Info kejadian grup WA, gitu kan. Tapi paling tidak itu kepedulian satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang sakit pun akan gercep, perhatikan, mikir, apa sih yang bisa kita kerjakan? Berapa waktu yang lalu, Senin pertama kemarin saya ketemu dengan Gembala Kela. Ada yang bilang, Pak, Kela kami bulan ini kami rubah. Kami akan kunjungan, tetapi sekaligus juga Kela di situ, mengunjungi jemaat yang sakit. Itu bukankah bentuk kepedulian? Bahkan tidak hanya itu, kami sedang mengadopsi satu orang yang lama nggak ke gereja atau nggak kenal Tuhan Yesus, kami bawa dalam doa di keluarga Allah kami, sehingga satu saat orang ini siap untuk dipanen, siap untuk terima Tuhan Yesus, siap untuk datang beribadah di dalam gereja. Kepedulian tidak hanya sebatas anggota Kela, tapi kepeduliannya juga sudah menjangkau orang luar yang belum terima Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Saya berharap Kela-Kela kita juga peduli. Nanti ke depannya, Bapak Ibu, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, setiap Kela ada persembahan. Persembahan itu tidak akan masuk ke kas umum. Mulai bulan besok ya, mulai bulan April. Mulai bulan April, persembahan dari Kela tidak akan masuk ke kas umum. Kemana? Akan ada satu bendahara Kela khusus, itu yang akan ngelola persembahan dari Bapak Ibu. Tidak boleh dipegang di Kela. Tapi ada bendahara yang nanti kita tunjuk, kita percaya, kita bimbing, kita perlengkapi. Kalau persembahan Bapak Ibu, contoh saya ngerti di Dewasa Muda bulan kemarin 78, di Dewasa 50. Saya gampang sih Dewasa aja 78 bagi 2 kira. Sing gampang 50 gampang toh, 25 gitu kan ya. Di Kela dewasa persembahannya 50, maka 25 akan jadi kas di Kela. Yang 25 akan kita kasih ke diakonianya Bu Arti. Sehingga ke depan nanti diakonia Bu Arti itu banyak. Saya tanya Bu Arti, pernah enggak Bu Arti diakonianya mencapai 4 juta? Nah, nanti akan semakin banyak Bapak Ibu. Tidak hanya beras, setiap bulan Bapak Ibu ambil di doa pengerja. Itu ke depannya. Sehingga siapa tahu nanti ke depannya setiap satu keluarga Bu Arti bisa menyediakan motor listrik gitu kan Bu.
ya kan? Jadi kedepannya ke sana, semua nggak akan masuk ke kas umum. Ini ada pengurus kan, minus Albert karena kebaktian tadi pagi. Kalau masuk kas umum, Bapak Ibu, itu nanti semua masuk jadi satu, dipresentasikan. Bapak Ibu nggak usah takut, saya dipelihara oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kita kedepannya ke sana. Bapak Ibu punya kas, lihat, rumahnya Ovi kebanjiran sampai ada ularnya ya, Vin ya. Yuk, kita kan punya kas nih. Vin, kamu butuh apa? Oh enggak, aku lagi bikin mie. Bisa kan Bapak Ibu bergerak ke sana? Rumahnya Wahyu nih, wis ora banjir, dalane Wahyu nih. Iya, wis Wahyu nih, kayak lagu nyumbang jalan 10 meter tak tinggikan. Berkati masyarakat ujung. Seng, betul ya Wahyu? Bisa kan Bapak Ibu? Bisa. Bapak Ibu yang ngelola nantinya persembahan itu. Tapi ingat, itu untuk kepedulian sebagai wujud cinta kasih di antara kita. Sehingga ke depan kita melihat satu dengan yang lainnya saling menopang, memperhatikan. Saya diberkati, Bu Mary pernah cerita, ya, pembina kami, Bapak Rohani kami itu punya jemaat Bapak Ibu. Kelompok selnya ada seorang ibu yang janda yang sakit. Harus dirawat di rumah sakit. Apa yang terjadi? Karena dia hidup baman, wanita mandiri, nggak ada yang lainnya, dia sendirian. Kadang orang kalau sudah gini kan mau masuk rumah sakit bingung, siapa yang jaga? Tapi enggak, kelompok selnya ada yang jaga. Bukankah itu kepedulian yang luar biasa, yang bisa kita contoh juga ke depannya untuk gereja kita? Waktu di rumah sakit ibu yang sudah lanjut ini, dijaga satu teman kongsannya sampai dia keluar dari rumah sakit dan sembuh. Nah, kepedulian ini harus kita munculkan di dalam keluarga Allah kita. Kenapa? Karena kita ngerti iman kita akan bertumbuh kalau Anda juga peduli dengan orang lain. Anda nggak akan bisa berkata, oh aku sendiri sudah kuat. Enggak, omong kosong saya bilang. Tapi imanmu, wujud nyatanya adalah engkau bisa berbelas kasihan kepada orang lain. Respon yang ditunjukkan oleh mereka mendengar kisah Petrus dan Yohanes bukan acuh, melainkan menunjukkan kepedulian dengan berdoa buat mereka di ayat 24 tadi. Masing-masing anggota kelompok bisa saja bercerita dan membutuhkan tempat untuk mencurahkan isi hati. Biarlah anggota yang lainnya mendengarkan dan menerima dengan kepedulian. Ingat, di Kela kita nantinya akan lebih banyak diskusi, lebih banyak sharing, bagi firman. Kalau ada anggota yang bersaksi, lalu Anda bilang, puji Tuhan, dapat bahan gosip. Lalu nanti keluar diceritakan, iya ya, wisi A duwe utang, si B gini, si C gini. Ngomong sama sebelahmu, jangan ember. Jadi waktu kau ceritakan saudaramu, ingat ya, komsel kita namanya apa? Keluarga kan, engkau sedang membuka aibmu sendiri. Cukup di anggota Kela kalian. Waktu ada orang sharing, cerita, dia bilang, bisa bantu aku enggak? Anakku kok enggak nikah-nikah? Bisa bantu aku enggak? Anakku kok belum dapat pekerjaan? Bisa bantu aku enggak? Kenapa? Aku deadline tanggal 29 Februari harus bayar utang. 30 Februari itu ya. Bilang, oh iya, bawa Bu, kita punya kas kok, nggak apa-apa dikeluarkan dulu yuk.
nanti kalau kamu sudah bisa, kembalikan dia. Bisa kan Bapak Ibu? Bisa. Kita cerita tentang pergumulan kita, tentang kesusahan, kesulitan kita. Kalau yang di anak-anak muda, jenengi angel-angel lah pokoknya di situ kan ya. Hilang. Kenapa kan? Aku kok isi jomblo ya? Ya saling apa? Doakan. Kamu kenapa? PHP. Ya wis, move on ya. Ingat ya, tagline Indonesia Merdeka 17 Agustus tahun berapa itu? Bangkit lebih apa? Lebih kuat. Cari yang baru, lebih semangat. Bisa kan? Bisa. Bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Sesuai dengan apa? Kebutuhan di kela Bapak Ibu. Saling peduli, saling memperhatikan. Yang kedua, apa sih yang kita dapatkan supaya iman kita bertumbuh di dalam kela? Yang kedua adalah bertumbuhlah di dalam doa. Kalau kita baca di ayat 24 sampai 30, itu kan isinya permohonan doa. Kita lihat beberapa ayat tadi di ayat 24. Begitu Petrus cerita sama Yohanes, mereka langsung berdoa, ya Allah. Dari sini Bapak Ibu, di kela kita, yuk kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Saling terbuka, keterbukaan awal dari segala pemulihan. Gak usah takut. Senantiasa saya sampaikan, kita ini semua orang yang berdosa. Hanya apa? Beda area. Kalau kita sadar kita ini berdosa, maka kita tidak akan bisa ngakini satu dengan yang lainnya. Karena dosa kita beda area, tapi sama-sama orang yang berdosa. Makanya nggak usah malu waktu kita terbuka di dalam keluarga Allah. Nggak usah sungkan kita. Aku minta ya, tolong doakan saya, berkati saya di dalam doa-doa. Karena doa orang benar, bila yakin didoakan, apa Bapak Ibu? Besar kuasanya. Doakan. Jangan waktu ada temannya berdoa, tolong ya berkati ya, doakan saya supaya besok saya bisa beli beras. Lalu Anda tertawa, itu beras iso. Anda sedang mempermalukan diri sendiri. Tapi yuk, begitu ada yang kesulitan, doakan sebagai wujud kepedulian kita. Komunitas bagi kita bukan hanya tempat untuk bisa bertukar kisah, tetapi juga tempat untuk belajar bertumbuh di dalam doa. Bertumbuh di dalam doa. Pernah kita jadwal, Esther itu jadwal gitu kan ya, tapi orangnya nggak bisa. Kan kadang ada yang ditembusin dulu. Saya bilang sama Esther, tolong deh Esther, orangnya jangan ini aja. Bisa nggak diganti? Ada yang nggak siap Pak. Nah, nanti kedepannya 2 bulan ke depan dari sekarang, yang jadwal doa itu dari gembala-gembala kelanya. Kan setiap kebaktian kita ada doa syafaat atau Bapak Ibu. Lah gembala kelanya nanti yang jadwal. Sehingga kedepannya kita akan melihat semua jemaat kita punya kuasa untuk apa? Berdoa. Ya kalau memang berdoa di kela sudah bisa, tapi kalau berdoa di sini itu juga akan beda apa rasanya. Sampai hari ini loh Bapak Ibu, saya itu masih ingat doanya Mbah Darmo. Bu Arti kenal nggak dengan Mbah Yem? Mbah Darmo itu kalau berdoa gampang Bapak Ibu. Dia bilang ini, Tuhan Yesus tolong Pak Rudi itu bukan rumah sakit. Ngerti maksudnya? Rumah sakit kan semua penyakit apa? Ada. Dia doa. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, JDS pernah mengadakan doa 24 jam untuk kota Semarang. Itu di atas di apa? GPI yang ada rumah kolam renangnya nih, anak-anak kita Klemeng bilang di apa, Pasar Kampung.
kambing situ. Dari pagi sampai malam itu apa istilahnya ya? Kita bilang kok tidak nendang atau apalah istilahnya apa seperti itu. Doanya hamba. Nah, kita ada berdoa dari jam 10 sampai jam 2. Pertanyaan saya, yang datang siapa kira-kira? Yang pra-remaja, pemuda, atau lansia? Kok yang ngerti? Yang datang mbah-mbah. Doa mereka. Karena dia iringi mereka doa Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Berapa hari berikutnya saya ketemu dengan Bu Elis. Bu Elis bilang ini, makasih Pak Rudi, pasukan doanya mbah-mbah luar biasa. Kita sudah stuck, tapi begitu pasukan Bapak masuk, atmosfer kota Semarang terbuka. Loh, saya bilang Bapak Ibu, kalau kita punya kuasa doa, atmosfer kota Semarang itu terbuka. Kenapa? Karena roh Tuhan itu ada dalam diri kita. Waktu roh Tuhan ada dalam diri kita, kita punya kuasa, punya otoritas untuk berdoa. Gak usah takut untuk doakan orang. Waktu kita berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Saya pernah kan cerita sebuah kisah nyata di Papua. Ada seorang anak Papua, gembalanya orang dari Jawa, pendetanya dari Jawa. Anak ini malam-malam gerimis-gerimis datang ke rumah gembalanya, pendetanya ngetuk pintu. Aduh, pendetanya sudah capek dari pagi sampai malam, sudah mau tidur, pintu diketuk, dia ngerti mesti ini ada apa? Masalah. Dia buka pintu, dilihatlah seorang anak remaja, orang khas Papua, itu kan ya, anak Papua. Ditanya, ada apa? Bapak pendeta, anjing saya sakit. Aduh, dia setengah mati jengkel kan. Ngosok anjing sakit, manggil pendeta untuk apa? Mendoakan. Dengan setengah grundel, dengan setengah kejengkelannya tetap apa? Berangkat. Sampai di rumah anak ini, dia tumpang tangan anjing itu. Tapi karena dia jengkel, dia orang Jawa, pakai bahasa Jawa. Tapi bagi anak Papua yang nggak ngerti bahasa Jawa, itu bahasa roh. Tumpangi tanganlah kepala anjing itu, didoakan. Suasu nek we urip yo uripo, nek mati yo apa? Mati yo. Besok paginya, wah anak ini seneng gak? Lari siang itu ke rumah pendetanya, bawa pisang. Kenapa? Anjing saya sembuh. Anjingnya apa? Sembuh. Pendetanya ya wis mati ya karepmu gitu kan ya. Bener Bapak Ibu. Nggak berapa lama, berapa bulan berikutnya, pendeta ini gantian yang sakit. Anak tadi kan dia hafal itu doanya karena dikira bahasa apa? Bahasa. Tumpang tanganlah kepala pendetanya. Suasu nek kowe mati yo mati yo, nek urip yo apa? Sing mudeng sapa? Ya pendetane. Nek jengkel yo piye gitu kan. Tapi hati yang gembira adalah anjingnya sembuh. Pendetanya apa? Jadi kita bisa lihat kepedulian kadang seperti itu. Saya pernah ngirim kok di grup gembala-gembala dewa, khusus untuk gembala dewa. Kurang lebih saya bilang ini, kalau engkau tidak mendoakan anggota jemaatmu, engkau berdosa. Betul nggak gembala dewa? Ada ayatnya nggak? Ada. Kepedulian dimulai dari mana? Doakan anggota. Yang ketiga, kalau kita hidup di dalam kelah,
disalin tadi, bertumbuh di dalam doa, juga bertumbuh di dalam kepedulian. Yang ketiga adalah bertumbuh di dalam kesaksian. Kewa bukan saja tempat untuk mendapat dukungan doa, tetapi juga menjadi tempat bersama melaksanakan kesaksian. Waktu Petrus dan Yohanes datang, mereka kan ceritakan itu kepada mereka. Apa sih yang terjadi? Perhatikan di ayat yang ke-31, Bapak Ibu. Di sana dikatakan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan apa? Dengan berani. Kenapa Bapak Ibu? Karena Petrus dan Yohanes ini waktu di sidang ditanya, dengan kuasa apa engkau menyembuhkan? Mereka dengan lantang, dengan berani berkata, dengan kuasa Kristus yang sudah engkau salibkan. Artinya mereka bersaksi menceritakan siapa Yesus itu. Bahwa Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu punya kuasa, punya otoritas menyembuhkan si lumpuh yang usianya hampir 40 tahun. Semua orang tahu, makanya mereka takut. Karena waktu Petrus dan Yohanes diintegrasi, si lumpuh itu berdiri di sampingnya. Lalu mereka tetap ditahan, terus mereka ditanya. Waktu ditanya, mereka nggak berani melakukan apa-apa, karena mereka ngerti sebuah fakta bahwa Yesus itu benar melakukan mujizat. Lalu mereka diminta, mulai sekarang kamu tidak boleh menceritakan siapa Yesus itu. Tapi Petrus dan Yohanes tetap berkata, tidak bisa. Saya harus menceritakan siapa Yesus itu. Bahwa Yesus telah mati, dibangkitkan. Bahwa Yesus telah mati, disalibkan. Pada hari ketiga, dibangkitkan dari antara orang mati. Itu yang diceritakan. Itu yang disaksikan oleh Petrus kepada orang-orang yang ingin menghakiminya. Dan ini juga yang harus jadi kesaksian buat saya dan Anda. Kenapa Bapak Ibu? Kesaksian terbaik adalah kesaksian sesuai pengalaman bersama dengan Tuhan dan dilandasi oleh doa. Pengalaman pribadi Anda dulu, ceritakan, saksikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda dan saya. Bapak Ibu, setahun yang lalu saya sakit. Tanggal 20 Februari saya masuk rumah sakit yang pertama. Tidak ada yang tahu, karena saya sama Bu Mary bilang tidak usah beritahu. Dan jemaat juga nggak tahu, karena tidak lewat minggu kan. Saya pulang dari Sabtu, Minggu sudah ketemu dengan Bapak Ibu pelayanan lagi, meskipun harus istirahat. Tanggal 8 saya masuk lagi ke rumah sakit, 8 Maret, lewat minggu, sehingga jemaat semuanya tahu. Teman-teman tidak saya kasih tahu, berdoa dan lain sebagainya saya tidak kasih tahu. Waktu saya sembuh, saya ketemu dengan pendoa menara, Paskara menara. Saya sampaikan, saya saksikan bagaimana cara Tuhan menolong, memberkati saya. Teman saya hari ini sakit. Saya sampaikan sama dia, saya ketemu dengan dia sama Bu Mary. Itu belum tentu saraf kejepit, bisa juga di ginjal ada batunya. Bawa aja ke rumah sakit. Lalu Bapak Ibu, Senin kemarin dia masuk rumah sakit Kokna di rumah sakit Romani, dan benar di ginjal ada batunya, dan dia juga saraf kejepit. Hari ini nggak bisa jalan. Satu hal, Jumat kemarin saya telepon dia, saya tanya, iya Pak kabarnya? Satu hal dia bilang ini, saya tuh baru tahu tahun kemarin baru dia sakit. Kan saya bilang, Pak nggak usah takut, berubah aja, melangkah dengan apa? Dengan iman. Bahkan waktu dia belum mondok saya bilang,
berobat aja dulu, melangkah dengan iman. Dia bilang gini, meskipun sama-sama hamba Tuhan, Pak Rudi imannya lebih besar, saya tidak bisa. Saya bilang bukan iman saya yang besar, tetapi bagaimana kita menghormati dan menghargai Tuhan itu di atas apa? Segala-galanya. Berkat dari masing-masing kita ini pasti apa? Berbeda. Kalau mau Pak, mau enggak tusuk jarum, saya rekomendasikan. Saya pernah ditusuk jarum 2 orang, saya bilang. Enggak Pak, biayanya besar. Saya bilang enggak usah takut dengan biayanya. Yang penting percaya sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, waktu saya saksikan itu, saya tidak menceritakan diri saya, tapi saya menceritakan bagaimana Tuhan yang besar, bagaimana Tuhan nolong saya. Bahkan saya mau tusuk jarum pun ada orang yang membiayai saya. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Makanya satu hal, percayalah kuasa salib. Kalau Bapak Ibu percaya kuasa salib, di detik-detik terakhir pun Bapak Ibu akan melihat mujizat. Saya ingat Selasa Rebu saya harus kontrol. Saya ngomong Selasa malam, "Ma, kalau besok tidak ada, Mama biaya aja untuk uang kuliah. Karena itu lebih penting. Berobat saya terakhir nanti ada." Saya nggak pernah ngerti ada hamba Tuhan dari Jakarta, saya pun nggak kenal dia. Ketemu hanya sekali di rumah makan Kampung Laut. Kalau dia bisa digerakkan Tuhan untuk memberkati, itu semua karena apa? Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Rebu tetap saya bisa berangkat dengan caranya Tuhan. Makanya saya saksikan ini, kembali Bapak Ibu bisa melihat. Kalau kita mengandalkan Tuhan, di sini tuh poinnya. Kesaksian di kela-kela nanti, ya kan? Bertumbuh di dalam kela, di dalam kesaksian ayat 31. Apa yang kita saksikan di sini adalah kesaksian sesuai dengan apa? Pengalaman bersama dengan Tuhan. Bukan Anda dengar orang lain, lalu Anda apa? Ceritakan. Itu tidak akan ada manfaatnya. Waktu saya cerita kesaksian di teman-teman Wasgada, lalu teman saya hari ini sakit, dia dibawa ke rumah sakit karena dia berani mau melangkah dengan iman. Kenapa? Karena dia dengar kesaksian yang hidup, bukan kesaksian yang dia apa Bapak Ibu dibuat. Wes Pak, percaya aja. Hari Jumat kemarin jadi percaya saja. Ya wis Pak, percaya. Terus gantian jaga. Anaknya yang masuk, saya tanya, "Gimana papamu?" "Ya Pak, besok mau dibawa ke tusuk jarum." "Terus bapaknya pakai apa?" "Pakai mobil partai nanti Pak, ambulan partai." Sudah clear ya? Sudah. Bisa ya? Bisa. Saya ngomong sama dia, sama anaknya, saya doain anaknya, bilang sama Bapak, "Enggak usah takut, Tuhan pasti menyertai." Mungkin bagi Anda bilang, paling enak itu kan jadi pendeta, paling gampang. Tuhan apa? Menyertai. Bapak Ibu nggak tahu pergumulan kami, tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan nggak pernah ninggalkan keluarga kami. Makanya hari ini saya mau bilang, nggak usah takut bersaksi. Ngomong sama sebelah, takut nggak mau bersaksi? Halo, loh, Bapak Ibu, saya sampaikan ya Bapak Ibu. Esther sama Albert itu kalau ada pertemuan kan mesti bersaksi. Salah satunya waktu 40 harinya Pak Saragi itu kan, bersaksi bagaimana tradisi orang Batak yang mengeluarkan biaya cukup besar untuk pemakaman, harus ada ulos dan lain sebagainya. Waktu saya dengar kesaksian itu, jujur saya diberkati. Ya, cerita tentang kesaksian latar belakang tradisi Batak, pernikahannya dan lain sebagainya, saya ngerti. Satu ketika Bapak Ibu
Karena Bu Mary tidak masak, saya Clement itu pergi, suruh makan sana Pak, jajan aja di luar. Oh iya, saya punya angkringan langganan saya, sampai disurvei sama jembatan. Nah, waktu saya di situ, di sebelah saya nggak ngerti kalau dia orang Batak. Tapi dari ngomong logat bahasanya, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak kalau dia orang luar pulau? Tahu kan? Sehingga saya dengar, oh bukannya saya nguping Bapak Ibu, karena dia kan ngomong, saya ngerti. Berapa ulos? Gitu. Berapa? 10. Wah nggak mungkin saya 10. Oh saya ngerti. Berarti dia disuruh pulang untuk ngasih berapa ulos tadi? 10 ulos. Lalu ada kesempatan dia selesai, ya kan? Karena saya berapa kali ketemu, saya ngomong sama bapaknya, gimana Pak? Kok kelihatannya sedih? Wah ini Pak, saya harus pulang. Nyediain 10 ulos. Di sini matematika saya muncul nggak Bapak Ibu? Ulos itu nggak semurah lenggan gitu, jari atau sarung. Itu bisa puluhan juta Bapak Ibu. Ya Pak, semampunya aja. Nggak bisa Pak, saya anak pertama gini. Di situ kesempatan saya cerita. Di situ kesempatan saya bersaksi bahwa Yesusku luar biasa. Bapak punya Tuhan? Ya. Doa ya Pak. Ya. Sampai hari ini belum ketemu lagi karena saya nggak pernah balik lagi ke situ. Paham Bapak Ibu? Ngomong sama saudara, bisa bersaksi tentang Yesus? Kesaksian dari pengalaman, ceritakan bahwa Yesus itu luar biasa. Aneh. Bisakah kita? Makanya 3 hal ini yang harus ada di dalam keluarga Allah kita. Untuk iman semua jemaat berdiri. Hiduplah di dalam kepedulian satu dengan yang lainnya. Hiduplah di dalam doa satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, hiduplah di dalam kesaksian. Oleh kesaksian kita, oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis siapa kan? Dihancurkan. Makanya dikela bersaksilah sesuai dengan pengalaman iman. Amin. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Silakan Ivan, Andi, Theo, sama Mika bisa berdiri. Bisa maju ke depan. Bu Mary dan kamu. Pasukan hijau sama pasukan merah. Silakan berhadapan Theo sama Andi. Theo sama Mika dipanggil protes maafan. Ya. Pegang perut istrimu, berkati istrimu, perut kandungannya lagi proses mengajar. Silakan Bapak Ibu anggota Kela, tegangkan tanganmu ke depan, tunjukkan kepedulian pada saudara-saudara kita, khususnya Mika yang masuk 2 bulan, Andi yang tinggal 1 bulan ke depan akan melahirkan. Apa yang Tuhan taruh, doakan. Apa yang Tuhan taruh Bapak Ibu, masing-masing kita punya pengalaman, khususnya ibu waktu bersalin, khususnya suami-suami siaga. Dalam nama Yesus diberi kelancaran. Theo sama Ivan, patahkan untuk persalinan atas istrimu. Patahkan itu.
minta belas kasihan Tuhan waktu mereka bersalin, ada damai sejahtera Tuhan. Pemujian katakan pujian mengiringi suami istri ini berdoa. Doa terus Bapak Ibu, apa yang Tuhan tahu sampaikan. Silakan Bapak Ibu bisa berdiri. Perhatikan, cari anggota kela Bapak Ibu. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Cari anggota kela Bapak Ibu. Tidak boleh suami istri ya. Cari anggota kela Bapak Ibu. Bertiga boleh. Silakan tanya apa pergumulan, apa masalah. Tanyakan sekarang. Tanyakan apa pergumulan. Tanya apa pergumulannya. Gak usah takut, gak usah malu. Kalau kau butuh uang, sampaikan. Kalau kau sakit, sampaikan. Saling tumpang tangan, saling berangkulan, berkati. Yuk, impartasikan kuasa Tuhan. Kau punya kuasa, punya otoritas. Saling mendoakan, saling memberkati. Pergumulan saudaramu adalah pergumulanmu juga. Beban saudaramu adalah bebanmu juga. Karena kita adalah keluarga. Gak usah buru-buru nikmati persekutuanmu dengan keluarga.
Yang sudah selesai tetap berdoa. Bawa doa rekan-rekanmu tadi kembali. Kalau kau dapat pemahaman atau penuturan bisa disampaikan kepada saudara. Mari angkat kedua tangan kita. Arahkan kepada Tuhan. Kami tahu pergumulan saudara kami adalah pergumulan kami juga. Masalah, persoalan, sakit, penyakit dari saudara kami itu adalah masalah, persoalan, sakit kami juga. Hari ini kami membawa semuanya dalam tangan kami. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Kami percaya hari ini mujizat terjadi. Kami saling menopang, kami saling mendoakan, karena kami satu tubuh, yang sakit sembuh, yang berbeban berat mengalami kelepasan, mengalami kelegaan, yang menghadapi jalan buntu diberi jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada keluarga yang tidak harmonis, kami percaya hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan keluarga Allah di tempat kami dalam tangan penyertaan. Kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam keesaan Allah Tritunggal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima sembah pada Tuhanku, sambil puji Yesus, juru selamatku, dengan
Tuhan firman-Mu ini Tuhan boleh tinggal dalam hati kita. Kami boleh bertumbuh Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih karena kasih-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Kami boleh Tuhan bersama-sama. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk persembahan Tuhan. Kalau kami Tuhan belajar Tuhan untuk mengasihi Engkau Tuhan, belajar untuk mempersembahkan apa yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan boleh membawa duka harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan persembahan ini Tuhan boleh dikelola Tuhan. Bendahara yang ada di tempat ini Tuhan untuk mengelola untuk kesejahteraan gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati yang mengelola, Engkau berkati Tuhan mereka Tuhan untuk takut kepada Engkau Tuhan, sehingga Tuhan mereka melakukan pekerjaan ini Tuhan dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini Tuhan, jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami menjadi tumbuh dan menjadi dewasa Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau Tuhan hancurkan segala kesombongan, segala keiri hatian, segala Tuhan keserakahan maupun kecongkaan Tuhan, sehingga Tuhan segala yang menghalangi Tuhan akan pertumbuhan rohani kami Tuhan, Engkau hancurkan Tuhan, Engkau matikan Tuhan. Tetapi Tuhan saat ini Tuhan, Engkau akan tumbuhkan Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, dengan sukacita daripada Engkau Tuhan, sehingga Tuhan saat kami merendahkan hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan boleh menjadi dewasa Tuhan. Tubuh kami Tuhan dalam mengikuti Engkau Tuhan, kami merasakan Tuhan bahwa Tuhan kami akan menjadi lebih dewasa. Kami akan menjadikan orang-orang yang akan takut kepada Engkau Tuhan, sehingga Tuhan setiap pertumbuhan di dalam iman kami Tuhan, setiap pertumbuhan kami menjadi dewasa, sehingga kami boleh memilah-milah mana yang baik di hadapan-Mu maupun yang ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadikan Tuhan, Engkau akan menjadikan kami Tuhan menjadi alat yang sangat luar biasa, karena kami tumbuh Tuhan, kami dewasa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terlebih dari itu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau selalu Tuhan menyelimuti kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh Tuhan memelihara Tuhan kehidupan kami Tuhan, sehingga kami menjadikan Tuhan orang-orang yang tumbuh, orang-orang yang takut kepada Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami menjadi dewasa melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan doa kami dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, di darahnya terbaik bagiku, berapa yang terhilang aku
pandanglah Tuhan dan nikmatilah berkat-berkat-Nya. Oh family, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk menyatakan kebesaran dan kedahsyatan nama-Nya. Engkau telah ditetapkan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Dibawa oleh Tuhan semakin naik, tidak semakin turun. Masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak pernah sia-sia. Di tangan kananmu umur panjang, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, sehingga kau tidak pernah berhutang, tetapi engkau akan memiutangi bangsa-bangsa. Dari Tuhan datang pertolongan, berkatmu atas umatmu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan dan penjagaan yang dahsyat dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Mulai hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan kemuliaan. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan ambillah sabun. Ada beberapa hal sebelum nanti petugas penyampai fakta akan menyampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu mohon dukungan doa karena nanti hari Selasa dan Rabu saya sama Bu Mary akan ke Salatiga untuk menghadiri sidang majelis daerah A. Jadi semua pejabat GWI ya, dari pendeta Pratama, pendeta Madya sampai pendeta wajib hadir untuk sidang ND di Salatiga. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah ibadah tim multimedia mohon tinggal sebentar karena ada pembinaan dari pengurus. Kalau minggu kemarin CSE sampai 3 kali pertemuan untuk multimedia saya nggak tahu. Jadi setelah ibadah ini nanti tim multimedia harap tinggal sebentar, ada kelas pembinaan dengan pengurus. Itu aja dari saya, silakan menyampaikan fakta. Dimohon untuk mendengarkan beberapa pengumuman yang ada di gereja kita, kegiatan sepanjang sepekan ke depan. Service for Information Press Guards Together Minggu tanggal 16 Maret 2025. Yang pertama, coach untuk gereja kita sepekan. Tuhan gak bangga kalau kita cuma sekedar hebat melayani. Itu adalah coach dari gereja kita. Untuk nanti sore jam 5 ya, ada fellowship pemuji pemusik multimedia dan tamborin ya, akan diadakan di tempat Bapak Albert ya. Saya mohon ini wajib hadir pada fellowship pemuji pemusik multimedia dan tamborin jam 5 sore di Bapak Albert. Hari Senin tanggal 17 Maret 2025 ada doa malam online ya, Zoom meeting ya, bisa dipersiapkan musik dan singer oleh Bapak Albert, host Ibu Mary, PIC tim doa. Hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 ada ibadah kebaktian tengah minggu ya, atau KTM, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, itu temanya jam 6:30 di satelit, bisa dipersiapkan untuk keyboard Bapak Lukas, gitar Bapak Imam, singer Ibu Ambar, multimedia Saudara Bima, doa Julius, firman Tuhan Ibu Istri. Hari Jumat itu tanggal 21 Maret 2025 jam 5 di tempat satelit juga ada ibadah BBI Wanita Betel Indonesia ya. Bagi kaum ibu-ibu bisa hadir yang untuk jadi berkat bagi ibu-ibu semuanya. Bisa dipersiapkan musik Ibu Mary, singer Ibu Ambar, firman Tuhan Ibu Warti. Hari Sabtu 22 Maret 2025 jam 5
sore di tempat ini di Erlangga ada ibadah youth, ya. Ada dengan tema respect to other, ya. Bisa dipersiapkan musik saudara Chris dan saudari Levita, singer saudara Julius, multimedia saudari Wayuni, pembicara Ibu Esther. Kids Sunday Service Minggu tanggal 23 Maret 2025 itu Pangelah akan dilayani oleh Ibu Warti dan Praremaja bersama Ibu Linda. Doa pengeja, saya ingatkan, doa pengeja itu Jumat 28, nanti Jumat yang akan datang, bukan Jumat yang besok itu bukan, tapi yang akan datang, yaitu jam 6 sore di Main Hall GBI AFDC. Sekali lagi saya ingatkan, di sini tidak disediakan makan malam, tapi untuk jatahnya ini akan kami kelola untuk kita semuanya. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Rudi untuk kedepannya subsidi, baik itu beras atau baik itu sembako lainnya, itu bisa dipersiapkan. Ini juga wajib bagi Bapak Ibu yang sudah terjadwal di dalam jadwal yang sudah ada di bulan April nanti. Apabila Bapak Ibu membutuhkan permohonan doa, ya, bisa disampaikan atau bisa melalui oleh Ibu Ruth di dalam HP, ya, bisa menghubungi Ibu Ruth 081 2811 2586 atau Ibu Esther di nomor HP 0822 057 0254. Apabila Bapak Ibu memberikan suatu persembahan dalam bentuk non tunai, itu bisa melalui bank BCA account 56604302221. Apabila Bapak Ibu memberikan perpuluhan nominal, itu bisa ditambahkan dengan satu rupiah, itu tidak akan menggunakan uang Bapak Ibu yang itu. Apabila juga Bapak Ibu ingin mengetahui lebih jauh tentang kegiatan gereja kita juga ada di Facebook, ya, ada di YouTube, Instagram, ya, dengan mengikuti kami @GBI AFDC. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Mohon untuk multimedia tinggal sebentar.